kita lanjutkan videonya guys. Like dan subscribe dulu ya. Dan nyalakan loncengnya. Dapatkan update video kami berikutnya gratis. Thanks guys. Pertama-tama tolong perkenalkan diri dulu Om. Siapa, sebagai apa di Bike to Work? Ya, saya Putut Sudaryanto. Saat ini diminta oleh kawan-kawan untuk menjadi Ketua Umum Bike to Work Indonesia. Diminta ya? Iya, diminta. Itu kenapa sih Om namanya Bike to Work? Ya, jadi ini sebenarnya kalau bicara sejarah, kenapa nama Bike to Work ini bicara sejarah, artinya sekitar 13 tahun yang lalu, teman-teman MTB Indonesia yang biasa berlatih, biasa bermain bersama di jalur pipa gas di daerah Serpong, Tangerang, kita selalu berpikir begini, nah sekarang kita main enak, besok macet, waduh, gimana dong? Yaudah deh, coba naik sepeda. Nah akhirnya ada beberapa kawan yang bersepeda ke kantor dan ternyata lebih cepat. Nah itu teman-teman pekerja, artinya kami waktu itu adalah teman-teman yang sehari-hari bekerja ada di perusahaan swasta, ada di perusahaan pemerintah, instansi maksudnya dan lain sebagainya. Maka kita bersepakat untuk membentuk sebuah gerakan, ya biar lebih mudah diingat, lebih mudah familiar. Maka kita kasih nama Komunitas Pekerja Bersepeda Indonesia. Dan biar lebih simple, maka ya udah kita kasih nama Bike to Work Indonesia. Itu aja sih. Om sendiri hidup di mana Om? Di Jakarta juga? Saya tinggal di Tangerang, sekarang kerja di Tangerang dan Jakarta. Oke. Iya. Naik sepeda juga? Insya Allah hampir setiap hari naik sepeda ke kantor, kurang lebih 24 kilo, PP 48. Kalau bisa disimpulkan Om udah berapa lama naik sepeda Om? 12 tahun lebih. 12 tahun lebih. Dan tadi saya mau klarifikasi, Bike to Work sudah terbentuk 13 tahun namanya. 13 tahun yang Dan lalu. NTB yang pertama kali sebagai pioner. Gimana? Teman-teman dari NTB. Ya, inisiatornya adalah teman-teman dari MTB Indonesia yang biasa berlatih, yang biasa bermain di jalur pipa gas. Jadi inisiatornya mereka sih sebenarnya. Ide awalnya dari teman-teman itu, dan saya sebenarnya termasuk follower, ya. Om sendiri ketua yang keberapa atau sampai sekarang masih ketua nih? Ketiga. Oke. Ketiga. Sebelumnya siapa yang bisa disebut? Sebelumnya adalah Mas Toto Sugito, sebelum Mas Toto, ketua pertama adalah Mas Taufik Hidayat. Nah, pergantiannya itu karena pemilihan atau mengajukan diri Enggak atau sih, gimana? ya udah ini ganti aja gitu. Artinya karena ini sifatnya gerakan sosial ya, gerakan sosial. Jadi kita nggak terlalu pusing secara struktural bagaimana. Yang penting gerakannya tumbuh dan segala macam. Jadi kita nggak mau dipusingkan dengan istilahnya keorganisasian. Oke. Jadi balik lagi, organisasi ini tumbuh karena gerakan. Gitu aja sih, simpel sekali. Jadi kalau ada sekarang pengen ganti saya, ya monggo aja, terima kasih. Nah, acara tur-tur ini sebenarnya bagian anggota dari Bike to Work atau dari seluruh komunitas yang ada gitu? Ya, inisiasi pertama adalah dari teman-teman penggerak Bike to Work Indonesia yang ada di Kota Tasikmalaya. Ya, inisiasi pertama, ya sifatnya sebenarnya hanya tur jalan bersama. Akhirnya kok ini membawa manfaat. Terus banyak orang-orang yang ikut, banyak teman-teman yang ikut. Ya sudah, kita formalkan saja. Dan ini juga menjadi salah satu cara kita, salah satu sarana kita untuk menggelorakan semangat bersepeda di masyarakat. Dan poin paling penting adalah kita ingin mau tunjukkan bahwa sepeda ini bisa menjadi sebuah solusi dari berbagai persoalan masalah perkotaan. Gitu. Maka ya alhamdulillah bisa berjalan sampai tahun ke-9. Insya Allah tahun depan 2019 kita akan adakan lagi yang ke-10 kalinya dengan format yang mungkin sedikit berbeda. Dan tanggalnya masih dirahasiakan Belum ya dong. Tapi yang pasti tujuan utama adalah kita mau mengajak masyarakat sebanyak mungkin untuk menjadikan sepeda sebagai alat transportasi sehari-hari. Kenapa turnya itu saya ngeliat itu kayaknya jauh banget gitu? Kenapa Om? Sebenarnya jauh tidak, itu relatif. Jadi kita ambil angka 100 kilo. Itu sebenarnya untuk dari semua kalangan bisa masuk, semua jenis sepeda bisa masuk, tua muda bisa masuk, mau yang baru bersepeda atau yang sudah lama bersepeda semua bisa masuk. Kita mau padai dan angka 100 itu cukup realistis untuk bersepeda bersama sambil mengkampanyekan gerakan bersepeda ini, begitu sih. Nah Om, tips-tips biar kuat gitu ngayuh sepeda sampai 100 Iya. gimana Om? Biar Kebiasaan. kebiasaan. Ya, jadi kebiasaan. Memang untuk bersepeda, jadi
ya sama dengan olahraga yang lain, segala sesuatu dengan pekerjaan yang lain ya alah semua karena kebiasaan. Jadi kalau saya sendiri kebetulan biasa sehari-hari 48 kilo ya biasa aja. Awalnya juga capek, lelah sekali gitu. Hari pertama, hari kedua masih lelah, hari ketiga lama-lama udah biasa, dan kalau nggak bersepeda malah berasa nggak enak. Nah, tur yang Kebiasaan ke-9 saja. Tur yang ke-9 ini kan Tasik Pangandaran. Yes. Yang sebelum-sebelumnya gimana? Yang ke-8 yang Oh sama semua, Sama ini semua. rute sama semua sama. nggak ada rencana untuk tur di tempat lain atau gimana gitu? Kalau kegiatannya kita banyak sekali, berbagai kota ada dengan berbagai jenis. Nanti di Oktober kita ada di Palembang dengan konsep yang berbeda. Jadi konsepnya beda-beda dan selalu kita serahkan kepada kawan-kawan wilayah, kawan-kawan daerah, dan tidak harus menggunakan nama Bike to Work juga. Poin paling penting buat kami adalah gerakan bersepeda ini ditumbuh baik dilakukan oleh siapapun, dengan bendera apapun, komunitas apapun, Bike to Work akan support. Nah, Om, pertanyaan terakhir. Saya kan ngeliatnya bahwa kemarin itu kayaknya banyak banget orang yang ikut gitu. Ya. Saya pengen tahu itu gimana sih caranya mengorganisir orang segitu banyak dengan berbagai komunitas dan berkumpul jadi satu itu gimana tuh? Ya, semua basisnya adalah kesiapan panitia. Kita organisasikan dulu kepanitiaan secara baik. Artinya dari semua lini kegiatan kita siapkan, kita buat perencanaan kerja secara baik begitu. Jadi ya hasilnya ya seperti itu. Ada kerja keras kawan-kawan terutama Tasikmalaya di balik itu semua gitu. Nah, Om, pesan-pesan untuk anak-anak muda nih Om, saya lihat kan kayaknya anak mudanya kurang banyak gitu. Ya. Biar ayolah bersepeda apa gitu. Oke, satu, yang pertama, sehat itu belum tentu bugar. Kalau bugar pasti sehat. Nah, untuk mendapatkan tubuh yang bugar, itu kita harus bergerak. Salah satunya dengan sepeda. Nah, ketika bugar, ketika sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas fisik apapun jauh lebih mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, mensana in corpore sano. Nah, artinya kita semua sama-sama tahu. Itu yang pertama. Dari sisi fisik, kesehatan mental, kesehatan fisik. Yang kedua adalah kondisi lingkungan kita. Diakui atau tidak, di banyak kota di seluruh Indonesia ini persoalan perkotaan tumbuh. Persoalan kok tumbuh? Ini kan nggak bagus. Persoalan apa? Kemacetan, polusi, ruang-ruang publik yang seharusnya bisa digunakan untuk bermain anak-anak, seharusnya bisa dipakai untuk taman, untuk sarana olahraga. Banyak yang sekarang terpakai untuk lahan parkir. Ya ini persoalan itu. Belum lagi kemacetan, laka lantas semakin meningkat, kesemrawutan di jalan dan lain sebagainya. Nah, satu solusi yang kami tawarkan adalah kalau kita tidak segera mulai, mau sampai kapan? Ini Indonesia tumbuh, tetapi masalahnya tumbuh terus. Kita harus kurangi masalah-masalah itu. Satu solusi yang kami tawarkan adalah ayo bersepeda. Oke. Kemana? Kemana saja. Oke Om, terima kasih Om.